Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sinta Balkis dengan NIM 14 nomor presensi 16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian studi literatur saya mengenai 4 pendekatan pendidikan multikultural. Seperti apa videonya? Yuk disimak. Nah, untuk pendahuluan, di era globalisasi sekarang ini, banyak masyarakat yang lebih berminat dengan budaya luar dibandingkan dengan budaya yang kita miliki sendiri. Alhasil, banyak budaya yang hampir diklaim oleh negara lain. Misalnya seperti Reok Ponorogo, lagu Rasa Sayangnya, dan lain sebagainya. Nah, melalui digagasnya pendidikan multikultural ini, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Pada pendidikan multikultural ini tentu saja kurikulum menjadi faktor penentu keberhasilan, yang di dalamnya terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan pendidikan multikultural. Berikut ini kita akan telaah bersama-sama mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Jadi, pendekatan pendidikan multikultural ini memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Yang kedua, pendekatan aditif atau additive approach. Dan yang ketiga, pendekatan transformasi. Kemudian, yang keempat adalah pendekatan aksi sosial. Baiklah, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu pendekatan kontribusi. Ciri dari pendekatan kontribusi ini adalah yang pertama, memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Kemudian ciri yang kedua, elemen budaya yang khas seperti makanan, tari, musik, dan benda kelompok etnis ini dipelajari. Kemudian yang ketiga, kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristiknya. Selanjutnya yang keempat, persyaratan implementasi pendekatan ini adalah minimal yang hanya mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat dan pengetahuan tentang pahlawan etnis dan peranannya serta kontribusinya terhadap masyarakat dan budayanya. Selanjutnya, yang kelima, dalam pendekatan ini, materi etnis terutama terbatas pada hari, minggu, dan bulan spesial yang berhubungan dengan peristiwa dan peringatan etnis. Di sini saya mengambil contoh Nyepi. Nah, untuk implementasi dari pendekatan ini adalah guru dapat mengenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda. Selanjutnya, mengajak siswa untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai daerah secara bergantian. Yang ketiga, mendengarkan pada siswa lagu-lagu daerah lain. Yang keempat, menunjukkan cara berpakaian yang berbeda baik dari suku, bangsa, maupun dari negara lain. Kemudian yang kelima, mengenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri. Yang keenam, menunjukkan tempat-tempat dan cara ibadah yang berbeda. Yang ketujuh, mengenalkan beberapa kosakata yang penting yang berasal dari suku bangsa atau negara ras lain, misalnya matur nuwun dari Jawa, mulyate Batak, thank you dari Inggris, kamsia Cina, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari pendekatan kontribusi. Guru dapat melakukan banyak implementasi selain dari yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk tahap yang kedua ini adalah pendekatan aditif atau additive approach. Pada tahap ini, integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansional. Contoh pendekatan ini meliputi penambahan buku, modul, media belajar, dan lain sebagainya.
Untuk implementasi dari pendekatan aditif, ini guru dapat melengkapi perpustakaan dengan dari berbagai daerah dan negara lain. Kemudian, yang kedua, guru membuat modul pendidikan multikultural untuk suplemen materi pelajaran yang lain. Yang ketiga, guru dapat memutarkan CD tentang kehidupan di pedesaan, di perkotaan, dari daerah dan negara yang berbeda. Kemudian yang keempat, meminta siswa memiliki teman korespondensi, kemudian memiliki email, Facebook, atau sahabat dengan siswa yang berbeda daerah, negara, atau latar belakang lainnya. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi ini berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Ciri dalam pendekatan ini adalah yang pertama, siswa boleh melihat dari perspektif yang lain. Banks 1993 menyebut ini sebagai proses multiple acculturation, sehingga rasa saling menghargai kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Kemudian ciri yang kedua, konsepsi akulturasi ganda multiple acculturation conception dari masyarakat dan budaya negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, musik, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang hanya membentuk budaya secara umum. Kemudian yang ketiga, budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar. Selanjutnya, implementasi pendekatan transformasi ini yang pertama, bila membentuk kelompok diskusi, tiap kelompok seyogianya terdiri dari siswa yang berbeda latar belakang, seperti kemampuan, jenis kelamin, perangai, status sosial ekonomi, agama, dan lain sebagainya, agar mereka dapat saling belajar kelebihan dan kekurangan dari masing-masing individu. Kemudian yang kedua, siswa dibiasakan untuk berpendapat dan berargumentasi yang sesuai dengan jalan pikiran mereka. Guru tidak perlu khawatir akan terjadi konflik pendapat ataupun sara. Kemudian yang ketiga, guru dapat mengajak siswa untuk berpendapat tentang suatu kejadian atau isu yang aktual, misalnya tentang bom bunuh diri atau kemiskinan. Di sini, guru membiarkan siswa berpendapat menurut pikirannya masing-masing. Kemudian yang keempat, membiasakan siswa saling membantu pada kegiatan keagamaan yang berbeda. Nah, untuk pendekatan yang terakhir ini ada pendekatan aksi sosial. Implementasi dari pendekatan aksi sosial dalam tahap aksi sosial ini, siswa sudah diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu, atau masalah yang diberikan kepada mereka. Karena tujuan pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Dalam arti siswa tahu tentang permasalahan yang terjadi, menganalisis kelemahan dan kekuatan yang ada, serta mampu memberi alternatif pemecahan dengan melakukan solusi pemecahannya. Aksi sosial ini lebih tepat dilakukan di perguruan tinggi, baik dilakukan untuk kegiatan di kelas, PBM, atau di organisasi kemahasiswaan. Nah, itu tadi presentasi saya terkait hasil kajian studi literatur saya mengenai 4 pendekatan pendidikan multikultural. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi ini memiliki banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.